Ya, malam hari ini saya mau buka dengan satu ayat buat Bapak Ibu dan setiap saudara yang mengikuti program Kuasa Firman dan Doa. Silahkan nanti dibaca keseluruhan dari pasal ini, yaitu di Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan bacakan di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 saja. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saya akan ulangi sekali lagi. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini adalah salah satu pernyataan dari Yesus. Ada 7 pernyataan, dan ini pernyataan yang pertama, Bapak Ibu dan setiap saudara. Sebelum pernyataan-pernyataan yang lain, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," itu di Yohanes pasal yang ke-16. "Akulah gembala yang baik," itu di pasal-pasal di belakang juga setelah Yohanes pasal yang ke-6. Dan inilah pertama kali Yesus katakan bahwa akulah roti hidup. Ini kali pertama dari 7 pernyataan dari namanya. Nah, saya melihat bahwa ini satu hal yang sangat penting. Buat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel masa itu, roti itu menjadi sebuah kebutuhan utama. Roti menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Israel. Kenapa Yesus mengambil analogi roti? Karena itu mudah dimengerti. Kalau dia lahir di Indonesia, pasti akan makannya nasi. Dia akan disebut sebagai akulah nasi hidup. Ya kan? Akulah sego urip, itu ya kalau orang Jawa bilang. Tetapi karena dia lahir di Yahudi, dia lahir di Israel, yang dimana roti menjadi makanan keseharian, karenanya dia katakan bahwa akulah roti hidup. Kalau kamu gak makan roti, kamu gak hidup. Kalau kamu gak menikmati roti keseharian, maka kamu tidak akan pernah hidup. Kalau kamu tidak akan punya kesehatan yang bagus. Kenapa? Karena makannya terganggu. Hal yang sama juga, Tuhan mau di dalam hidup setiap kita, Dia menjadi roti hidup di dalam hidup setiap kita. Dia menjadi yang utama di dalam hidup setiap kita. Mungkin kita tanya, kenapa kok Yesus sampaikan ini kepada orang Israel? Karena Yesus mengerti hari-hari itu orang-orang mencari Tuhan bukan untuk mencari pribadinya. Bukan mencari dirinya sebagai roti hidup, tetapi mencari roti yang nyata. Roti yang mengenyangkan perut. Orang hanya mencari Yesus untuk tanda-tanda heran. Bukan mencari pribadinya. Bukan mencari sebuah persekutuan, kekaripan manusia dengan dia. Karenanya dia katakan bahwa aku mau kamu menikmati roti yang daripadaku. Karena dikatakan kayak gini, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bagaimana caranya untuk kita mengalami roti hidup? Sederhana, kita mesti datang kepada Dia. Kita mesti seperti seorang perempuan yang duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk datang kepada Dia. Setiap hari kita datang di dalam penyembahan kita. Setiap hari kita datang di dalam perenungan kita akan firman. Setiap hari kita datang kepada Dia di dalam perjumpaan kita dengan Dia. Itu yang menyebabkan kita menikmati bahwa Dia menjadi roti hidup buat setiap kita. Seperti halnya kita punya jadwal makan 3 kali sehari. Dan itu sudah terukur, makan sekian, makan sekian, makan sekian. Hal yang sama harusnya itu juga berlaku di dalam kehidupan kekristenan kita. Kadangkala kalau kita saya ngelihat orang-orang yang lapar, dia langsung cari makanan. Kenapa? Karena itu menyebabkan banyak hal. Bisa uring-uringan dan lain sebagainya kalau orang lapar. Tetapi kadangkala yang menyedihkan adalah pada waktu kita
secara hidup kekristenan kita tidak diisi dengan firman, kita anggap bahwa itu biasa. Kita sudah tidak berdoa, itu biasa. Kita sudah tidak punya waktu-waktu penyembahan yang intim, itu biasa. Malam hari ini, biarlah kita mengerti bahwa Yesus adalah segala-galanya buat kita. Makanan untuk tubuh kita perlukan. Tetapi ada satu makanan untuk manusia roh kita, yaitu pribadi Yesus. Yaitu pribadi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, oleh pribadi yang lain. Dia mau bahwa dia menjadi segala-galanya buat setiap kita. Dia mau kita menempatkan dia sebagai yang utama di dalam hidup setiap kita. Caranya gimana? Sederhana. Kita datang kepada dia. Caranya gimana? Kita duduk diam di bawah kakinya. Yang menarik adalah bahwa akulah roti hidup.